Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setri Oktavia dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama kita, yaitu pengertian dan tujuan strategi belajar mengajar matematika. Pengertian SBM atau strategi belajar mengajar matematika yaitu sebagai sistem pendidikan adalah interaksi antara siswa dan komponen lainnya seperti guru. Guru merupakan manajer kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan efisien secara optimal. Salah satu langkah yang paling guru harus hadapi yaitu langkah untuk memiliki strategi seperti teknik presentasi atau biasa disebut dengan suatu metode pembelajaran itu sendiri. Mempelajari SBM berarti bahwa setiap guru mulai melakukan kegiatan pendidikan. Nah, nilai-nilai pendidikan mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan siswa. Interaksi pendidikan ini karena sangat paling pokok dan paling utama dalam suatu mengajar. Tujuan yang telah dirumuskan sebelum pengajaran selesai. Guru secara sadar harus merencanakan kegiatan mengajar secara sistematis dan strategis, di mana seorang siswa harus bisa mengerti dalam strategi tersebut. Tidak hanya secara umum strategi belajar mengajar ini diartikan, ada juga beberapa ahli mengatakan. Yang pertama, seorang ahli yang bernama Romis Solowski. Dia berkata bahwa SBM adalah pandangan umum dari serangkaian tindakan yang disesuaikan dengan perintah yang dipilih untuk metode pembelajaran. Peneliti yang kedua yaitu Aswan Said dan Syaiful Bari. Beliau mengatakan bahwa SBM adalah model umum kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang diuraikannya. Penelitian ketiga yaitu Alim Sumarno. Beliau berkata bahwa SBM di kegiatan yang dipilih oleh siswa atau instruktur dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan siswa dengan fasilitas untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Penelitian keempat yaitu Sudirman. Beliau mengatakan bahwa SBM adalah upaya terencana untuk memanipulasi sumber belajar sehingga proses pembelajaran berlangsung dalam diri sendiri. Kelima yaitu Mierso. Beliau mengatakan bahwa SBM merupakan suatu keadaan yang dibuat oleh para guru dengan disengaja supaya peserta didik dapat mencapai tujuan belajar yang ditetapkan oleh guru. 6. Yaitu Wina Senjaya. Beliau mengatakan bahwa SBM itu mengandung makna perancangan. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai rencana yang berisi serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 7. Raka Joni. Beliau mengatakan bahwa model umum tindakan guru siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang mewujudkan fitur abstrak dan rangkaian tindakan guru terhadap siswa. 8. Yaitu Hilda Taba. Beliau mengatakan bahwa SBM adalah pola atau urutan langkah-langkah perilaku guru untuk beradaptasi dengan semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. 9. Suparman. Beliau mengatakan bahwa SBM adalah kombinasi dari urutan kegiatan, bagaimana mengatur mata pelajaran, peralatan dan bahan-bahan siswa, beserta waktu yang dihabiskan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan pada sebelumnya. 10. Hamzah. Beliau berkata bahwa SBM adalah elemen yang harus dipertimbangkan guru dalam proses pembelajaran. 11. Yaitu Carey dan Dick. Beliau mengatakan bahwa SBM terdiri dari
semua komponen, bahan, dan prosedur belajar atau fase kegiatan pelajaran yang digunakan oleh guru untuk membantu siswa mencapai suatu titik pembelajaran tertentu. 12. Gilstrap Martin. Beliau mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah model keterampilan dan perilaku guru yang dimaksud untuk membantu siswa mencapai suatu tujuan pembelajaran. 13. Eger dan Herder. Beliau mengatakan bahwa SBM adalah jenis metode pengajaran yang secara khusus. Selanjutnya ada tujuan strategi belajar mengajar, yang dimana tujuan strategi belajar mengajar ini sendiri ialah untuk mencapai perubahan perilaku atau kompetensi siswa setelah berpartisipasi dalam kegiatan belajar, untuk memahami perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, ada pula tujuan dari strategi belajar mengajar ini. Bisa kita rumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Yang menarik untuk dicatat adalah pemikiran David E. dan Kim Heppel bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus dilakukan secara tertulis. Ini menyiratkan bahwa setiap rencana pembelajaran harus ditulis. Selain dari pernyataan tadi, ada pula beberapa strategi belajar mengajar ini yang memiliki beberapa tujuan yang tersusun di dalamnya. Yang pertama adalah untuk mempermudah guru untuk membuat penilaian. Yang kedua, membantu memudahkan guru dalam menentukan kegiatan belajar dan sarana belajar. Yang ketiga, sederhanakan pemilihan dan pengaturan bahan ajar untuk guru. Dan yang terakhir adalah mempermudah siswa untuk berkomunikasikan tujuan kegiatan belajar mengajar sehingga siswa dapat melakukan pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas pembelajaran kooperatif, yang dimana pembelajaran kooperatif ini merupakan sebuah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa yang bekerja secara kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif ini yang akan memberi kesempatan pada siswa untuk belajar dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur. Melalui pembelajaran ini pula, seorang siswa akan menjadi sumber belajar bagi temannya yang lain. Ada juga menurut beberapa pendapat para ahli, yang pertama ada Jarolumi dan Parker, Afandi, Chamala, dan Wardani, yang mengatakan bahwa keunggulan yang diperoleh dalam pembelajaran kooperatif adalah saling ketergantungan yang positif. Ada pengakuan dan merespon perbedaan individu, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan, terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa, memiliki baik kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran ini berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses kerjasama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dan pengertian penguasaan bahan pelajaran, akan tetapi juga adanya unsur kerjasama untuk menguasai materi tersebut. Yang ketiga ada ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Di sini kita membahas ciri-cirinya. Yang pertama ada siswa dalam kelompok secara kooperatif menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Jika mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, serta memperhatikan kesetaraan gender. Yang ketiga, ada penghargaan lebih menekankan kepada kelompok daripada masing-masing individu. Yang keempat, pembelajaran kooperatif tidak hanya mengajarkan kepada peserta didik untuk bekerja sama, tetapi juga mengajarkan untuk menyelesaikan materi secara mandiri, tidak membedakan unsur sosial seperti ras, suku, dan budaya. Dan penghargaan yang tinggi terhadap kelompok. Tujuan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, hasil belajar akademik. Dalam belajar kooperatif dikembangkan untuk mencakup beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa, tugas-tugas hasil belajar akademis. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Tujuan lainnya ialah penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Pembelajaran kooperatif memberi peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling bergantung pada tugas-tugas akademik, dan melalui struktur penghargaan kooperatif akan belajar saling menghargai
terhadap perbedaan individu satu sama lain. Yang C, perkembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga dalam pembelajaran kooperatif yaitu mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi, bekerja sama dengan teman satu atau kelompok dalam menyelesaikan tugas dan masalah terkait pembelajaran agar peserta didik dapat melatih keterampilan sosialnya, keterampilan dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesamanya. Keterampilan sosial penting dimiliki oleh siswa sebab saat ini banyak anak muda masih kurang dalam pengembangan keterampilan sosial. Yang kelima, unsur-unsur model pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu saling ketergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab perorangan. Yang ketiga, tatap muka. Yang keempat, komunikasi antar anggota. Dan yang terakhir, evaluasi proses kelompok. Kemudian yang keenam, prinsip-prinsip model pembelajaran kooperatif. Menurut Hamdayama menerangkan 4 prinsip dasar pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama prinsip ketergantungan positif, yang kedua tanggung jawab perseorangan, yang ketiga interaksi tatap muka, dan yang terakhir partisipasi dan komunikasi. Kemudian yang ketujuh, prosedur pembelajaran kooperatif. Pada prinsipnya, prosedur pembelajaran kooperatif terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama penjelasan materi, yang kedua belajar dalam kelompok, yang ketiga penilaian, dan yang terakhir pengakuan kelompok. Kemudian yang kedelapan, langkah-langkah pembelajaran kooperatif, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan semua tujuan yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. Lalu yang pertama, menyajikan informasi. Guru menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalan lewat demonstrasi atau bahan bacaan. Yang kedua, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok, belajar dan membentuk setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Kemudian guru membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Selanjutnya, mengevaluasi guru, yaitu mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Dan yang terakhir itu memberikan penghargaan. Guru mencari cara untuk menghargai baik upaya hasil belajar individu ataupun kelompok. Yang kesembilan, ada macam-macam teknik dalam pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif ini terdapat berbagai macam tipe. Yang pertama adalah Student Teams Achievement Division, yang kedua ada Group Investigation, yang ketiga ada tipe struktural, dan yang keempat ada Teams Games Tournament. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang ciri-ciri pembelajaran. Menurut Omar Hamalik tahun 1999 memaparkan 3 ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran, yaitu pertama rencana, yang kedua saling tergantungan, yang ketiga tujuan. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran lebih detail adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan. Yang ketiga, fokus materi ajar. Yang keempat, adanya aktivitas siswa. Yang kelima, aktor guru yang cermat dan tepat. Yang keenam, terdapat pola aturan yang ditaati guru. Yang ketujuh, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedelapan, evaluasi. Ciri-ciri belajar menurut Edi Swardi yaitu yang pertama, belajar mengajar memiliki tujuan. Yang kedua, ada suatu proses atau jalannya interaksi yang direncanakan, didesain untuk mencapai secara optimal. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. Yang keempat, ditandai dengan aktivitas anak didik. Yang kelima, dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan penting sebagai pembimbing. Yang keenam, dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan disiplin.
Yang ketujuh, ada batas waktu. Dan yang terakhir, menurut Kauchak dan Egan tahun 1998, menjelaskan bahwa terdapat ciri-ciri pembelajaran yang efektif, yakni yang pertama, siswa sebagai pengkaji yang aktif pada lingkungannya dengan cara mengobservasi, membandingkan, lalu menemukan sejumlah kesamaan serta perbedaan-perbedaan dan membentuk konsep juga generasi menurut sejumlah kesamaan yang ditemukan. Yang kedua, guru memfasilitasi materi sebagai fokus dalam berpikir dan berinteraksi saat pelajaran. Sejumlah aktivitas siswa sepenuhnya berdasarkan pada pengkajian. Yang keempat, guru secara aktif ikut terlibat dalam memberikan arahan dan tuntunan terhadap siswanya dalam menganalisis informasi. Yang kelima, orientasi pembelajaran dalam menguasai isi pelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir. Yang keenam, guru memakai teknik mengajar yang bervarian sesuai pada tujuannya dan gayanya guru mengajar. Ciri-ciri pembelajaran dengan menganut sejumlah unsur dinamis dalam proses belajarnya siswa yaitu 1. Motivasi belajar 2. Alat bantu belajar 3. Suasana belajar